Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa da'awad dairina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Mana sambungannya? Halaman berapa yuk? Halaman 50. Iya. Lupa bacaan. Dan lagi berkata Syekh Muhammad As-Samman, ya kan? Ya kan? Wa amma, dan lagi kata Syekh kita, ya. Dan lagi kata Syekh kita yang tersebut itu, wa amma sholatul jum'ati fazahaba qaumun ila annahu la yakhruju ilaiha li'anna al-khuruja minal khalwati limulaqatil khalqi fihi tafarruqul qalbi ala Allahi allati hiya ruhul ibadah. Faman kana fi khalwatihi majmu'ul himmah wa hudurul qalbi alaihi kanat salatuhu fi khalwatihi aula. Adapun sembahyang Jumat itu, padahal ia mendapatkan itu akan beberapa makhluk di dalamnya menceraikan akan hati, yakni tiada hadir hati kepada Allah yang yaitu roh bagi segala ibadah. Maka barang siapa di dalam khalwatnya itu berhimpun himmahnya dan hadir hatinya di dalam berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala itu, maka adalah sembahyangnya di dalam khalwatnya terlebih aula, maksudnya terlebih utama daripada sembahyangnya di dalam Jumat dengan banyak yang jadi ia bercerai-cerai himmahnya dan jadi tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya. Kada paham? Lelah? Paham? Hah? Kada paham? Lelah? Kada paham. Sekarang penjelasannya. Amma sholatu Jumat, adapun berkaitan dengan sembahyang Jumat, masih pembahasan orang yang berkhalwat.
Yang lewat dijelaskan bahwa orang yang berkhalwat itu harus atau tetap melaksanakan sembahyang berjamaah sekaligus tetap melaksanakan menghadiri sembahyang Jumat ke masjid. Dengan kata lain, dia harus keluar dari kamar khalwatnya dan bertemu dengan banyak manusia. Kita lelah nang lewat. Nah sekarang ada pembahasan lain. Pembahasan tentang sembahyang Jumat sekaligus secara pokok. Adapun sembahyang berjamaah mungkin bisa aja di luar masjid. Kita fokus dulu kepada pembahasan sembahyang Jumat. Ada sebagian pendapat kaum, nggak sebagian lah, sebagian pendapat kaum. Arti kaum itu adalah kelompok ulama yang ulamanya itu disebut ulama usufiyah. Ada ulama ahli tasawuf lah, karena dalam kehidupan beragama kita ulama itu banyak. Ada yang disebut dengan fuqaha, ulama ahli fikih lah. Ada ulama yang keahliannya itu adalah bidang fikih. Ada ulama yang disebut dengan mufassirun, ulama-ulama ahli tafsir Al-Quran. Ada ulama yang disebut muhaddisun, orang yang ahli hadis. Ada ulama yang disebut nuhat, ulama yang ahli bahasa atau ilmu nahwu dan sorof. Ada ulama yang disebut dengan mutakallimun, ulama yang ahli sifat 20. Ada ulama yang disebut dengan ulama uturuk, ulama ahli thariqat. Ada ulama yang disebut ulama usufiyah, ulama yang ahli dalam bidang tasawuf. Ada lagi yang disebut ulama al-arifu billah, orang-orang yang ahli ma'rifat. Nah, itu keahlian-keahlian. Maka sedangkan yang ahli-ahli ini di wadah kita ini memang jarang nang menguasai bidang-bidang itu. Adalah kita di Barba ini muhaddisun, rasanya setelah meninggal almarhum Tuan Guru Kiai Haji As'ad Antasari, rasanya rasa belum ada seorang muhaddis yang ahli dalam bidang hadis, nang bujur-bujur ahli dalam bidang hadis. Beda kalau di Amuntai. Di Amuntai itu ada ulama nang ahlinya dalam bidang hadis, detailnya adalah doktor. Mulai S1, S2 sampai S3-nya itu adalah bidang hadis, yaitu Doktor Sabran di Amuntai. Maka disebutlah beliau ulama ul hadis, ulama ahli dalam bidang hadis, karena detailnya memang doktor hadis. Sekarang ulama usufiyah, ulama ahli tasawuf. Ulama ahli tasawuf ini boleh dikatakan ada yang disebut dengan formal, resmi dia sebagai ulama tasawuf. Kenapa? Karena memang sekolahnya ini bidang tasawuf. Contoh, mulai sekolah pesantren 10 tahun, anggap 10 tahun. Selesai di pesantren lalu kuliah nampak jurusannya adalah jurusan tasawuf.
jurusannya tasawuf nang dikajinya. Lalu keluarlah 4 tahun, jadilah sarjana. Sarjana S1 bidang tasawuf. Kuliah lagi ini ya, mau di sini ataupun ke luar negeri, kuliah lagi. Berapa tahun? Wallahu alam. Boleh jadi 3 tahun, boleh jadi 4 tahun. Lalu luluslah lagi. Dia mengambil jurusannya tasawuf, lulus lagi, maka menjadi gelarnya S2, MA, anggap MA umpamanya. Lalu S2 dalam bidang hadis. Kuliah lagi dia ke luar negeri. Kuliah lagi dia ke luar negeri, kemana terserah. Mau kuliah ke Hadramaut, ke Mesir, Al-Azhar, mau kuliah di Turki, mau kuliah di Aljazair, dan yang lain-lainnya. Berapa tahun? Mungkin antara 3 sampai 4 tahun. Keluarlah total. Setelah dia menyelesaikan bahasa kita disertasinya, maka keluarlah total doktor tasawuf. Terus dia berkarya sampai mendapat menghasilkan sebuah penghargaan, gelar yang disebut dengan profesor. Maka profesor doktor dalam bidang tasawuf, maka orang ini alim, disebut sufiyah, orang yang ahli ilmu dalam bidang tasawuf, tapi sifatnya formal, kuliah. Ada orang yang kada kuliah, cuman sekolahnya pesantren, tapi kajiannya tasawuf ya terus. Dia ngaji sebenar-benar mengaji, mulai tasawuf di bawah yang disebut dengan tasawufnya, kitab-kitab tasawuf yang disebut dengan mubtadi'in. Naik dia kaji kitab-kitab tasawuf kepada orang yang ahli dalam bidang tasawuf, nang dikajinya sudah naik kitab-kitab nang tingkatan mutawassitin. Lagi dikajinya kitab-kitab tasawuf, habis dilahapnya semua karangan-karangan tasawuf, mengaji kepada guru nang ahli tasawuf, menghabiskan waktu sekian tahun. Anggaya datu kelampaian, adalah sidin begelar, adalah kerana sidin betital profesor doktor kerana nang gaya almarhum guru sekumpul, adalah sidin betital kerana, tapi beliau adalah seorang ahli tasawuf. Kenapa? Salah satu keahlian bidang keilmuan beliau adalah ilmu tasawuf. Kitab yang kita kaji ini adalah kitab tentang ilmu tasawuf. Pahamlah? Nah, sekarang sekelompok ulama-ulama tasawuf berpendapat bahwa orang yang sedang berkhalwat, yang dipimpin oleh seorang guru yang mursyid, seorang wali yang kamil, wali yang sempurna, sebaiknya kada usah keluar dari kamar khalwatnya untuk melaksanakan Jumat. Kada usah keluar. Oh, kenapa? Alasannya kenapa? Garing kada, apa kada? Kenapa kalau di Jumat? Ya kalau lah. Nah, di bahasannya walaupun kita di bawah ada kaitan hukumnya. Bahasannya adalah ketika orang keluar dari kamar khalwat kemudian menuju masjid, nang dijumpainya itu banyak, yang ditemuinya itu banyak. Ya, dia akan melihat bermacam-macam corak ragam manusia.
Dia mungkin akan mendengar pandiran-pandiran manusia. Iyalah. Umpama aja nah, ulun berjalan ke masjid, ulun pasti melihat ada orang, ada ini dan itu, dan pasti berjumpa manusia yang banyak di masjid. Ketika orang berjumpa dengan manusia, itu kebanyakannya akan mempengaruhi hati dan kejiwaannya. Paham ya? Coba pian rasakan. Coba aja rasakan. Ketika pian kada keluar rumah seminggu, rasakan hatinya nang kayak apa. Lawan ketika keluar rumah seminggu, itu beda. Apa bedanya? Contoh, ketika kita keluar rumah, jangankan seminggu, 2-3 hari, itu sudah mengganggu pikiran dan hati kita. Kenapa? Karena tatamu si A macam-macam nang dipandir harta. Yalah, nang dipandir baju, nang dipandir kerudung, nang dipandir kendaraan, nang dipandir usaha. Sementara diri seorang ada punya kemampuan, lalu hati kadang-kadang rasa tersinggung. Kalau hati kada rasa tersinggung, salah satu membangkitkan hati kita cenderung kepada apa yang dibicarakan. Ya kan? Setidaknya akan mempengaruhi pikiran hati kita. Salah-salah bulik ke rumah terpikir, ujung-ujungnya bertagi yang lawan lagi. Ulun kan nyaman lawan kawan. Kawan seberataan bila tak kumpul baju sama. Gaya orang wihine, pokoknya bila perkumpulan, berjalanan, baju sama. Maulah ulun menyalahi kawan. Nah, ya kan? Iya kan? Akhirnya nang laki ini terpaksa menjual nampak. Ayo aja membuka tabungan. Itu hanya bajunya. Kada lawas memandir sandal, maulah ulun baselok nang gini, kawanan nang gini. Nah ya pula, mau kan? Mau. Merusak hati dan pikiran kita. Ini hanya pandir duniawiyah. Kada ya. Ayo sekarang berpandir keluar batamu kawan. Kada memandir kerudung, kada memandir baju, kada memandir berjalanan, kada memandir suping, kada memandir ini dan itu, tapi memandir orang. Memandir orang. Ya kan? Asyik memandir orang, memakan bangkai saudaranya sendiri. Boleh ke rumah hati kada nyaman. Kenapa? Karena melakukan dosa besar. Nyamanlah kada nyaman. Ayo. Dan itu kebanyakan yang terjadi ketika seseorang keluar rumah bertemu dengan manusia. Mengganggulah. Itu membuktikan bahwa keluar rumah telinga kita mendengar, mata kita melihat orang banyak, corak ragam manusia, itu akan mempengaruhi hati kita. Makanya ujar Sidin, ketika bertemu orang banyak, ketika bertemu makhluk, di dalam bertemu itu akan membuat hati kita ini bercerai, lupa lawan Allah. Padahal kita beribadah itu, roh ibadah itu agar kita itu asyik lawan
Tadi di rumah asik aja baca sholawat, asik aja kadang berzikir apa. Tapi setelah keluar rumah kenapa? Merusak kadang, merusak hati kita. Padahal orang beribadah itu, rohnya ibadah itu adalah asyik lawan Allah. Rohnya ibadah itu adalah selalu terkoneksi, selalu terhubung lawan Allah. Lamun hati kita inilah, coba aja biar rasakan ya. Lamun hati kita nih rancak mengingat Allah, rancak bersolawat, ada tenang lah, ada rasa tenang lah, ada. Karena Allah sudah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah lah jiwa kita ini akan tenang. Dengan mengingat Allah lah hati kita ini akan jadi tenang. Maka sarajin hati tenang aja. Tapi ketika telinga kita, mata kita bergaul lawan makhluk terganggu, maka hati kita gelisah. Kenapa? Lupa lawan Allah. Yalah. Contoh dalam kehidupan dan apa ini? Tahu biarlah. Angsa itu adalah sebuah ibrah, sebuah gambaran orang yang hidupnya saling mencintai, saling mengasihi, saling bersama. Coba aja angsa, kasih tuh kamari berdua lagi ini. Beda lawan ayam. Kalau ayam itu bisa nggak pakai. Angsa itu kemana aja dulu lagi ini? Iya lah. Suah memperhatikan lah. Iya lah. Kasih itu kemana dulu lagi ini? Dulu lagi ini dulu. Saking mereka ini bercintaan, cinta sejati, kemana aja berdua, saling berkasih sayangan, saling merindukan. Lalu terpisahnya padahal terpisah gak ada jawaban kan? Kenapa kanang laki ini mencari lalu talindung aja, talindung dindingnya ada nang bunyi kan? Ya lah, kok ya, nah bila bunyi itu terpisah kan? Berpisah lah, talindung tuh talindung lawan orang namanya sayang, talindung lawan orang yang dia cintai, gelisah. Jelas kalau jelas bahwa banyak bertemu dengan manusia, banyak bergaul dengan manusia, itu akan mempengaruhi hati dan jiwa kita. Nah, sedangkan yang kita temui, kita lihat, kita dengar, kada jauh putarannya adalah hal duniawiyah, kemudian hal ghibah, hal ini dan itu. Maka bagi orang yang hatinya asyik lawan Allah, itu cukup membuat hati rusak. Maka ujar para ulama sufi, demi untuk menjaga hatinya jangan sampai terdinding lawan Allah, demi untuk menjaga hatinya jangan sampai rusak, kada usahin keluar rumah, kada usahin berjumat, karena menjaga hati itu lebih penting daripada ini. Malah pentingnya aja menjaga hati lawan ibadah.
pian mun beribadah kada khusyuk napa juga artinya? Ayo. Pian beribadah tapi kada khusyuk napa artinya? Napa artinya? Apa artinya? Ulun ambil contoh. Nah, ibadah itu hanya laku, perilaku. Yang terpenting daripada ibadah itu adalah roh ibadah itu sendiri. Kalau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sidin menggambarkan ibadah ini bagaikan patung-patung, bagaikan robot, bagaikan robot. Robot itu kalau kada ada mesin, kada hidup, kada ada artinya. Kalau ada lah, kada ada artinya. Bagaikan manusia, ada batang tubuhnya, tetapi kada ada rohnya. Napa artinya mati? Napa guna? Orang mati kada ada gunanya. Biar diisi lagi ngesugin ngaya mati. Hakun pian maimun lah. Hah? Hakun lah. Kada hakun. Kenapa? Ada gunanya juga. Kada ada gunanya. Ada gunanya. Awak ini, badan ini termasuk ibadah akan ada gunanya kalau dia punya roh. Ya. Begitu jasad ini punya roh, hidup hanya berguna. Sama sembahyang kita. Kalau sembahyang kita kada ada rohnya, itu bagaikan mayat, orang mati kada ada gunanya. Apa rohnya? Ikhlas, khusyuk dan ikhlas. Itu yang terpenting dalam ibadah. Orang kawalah khusyuk, kawalah ikhlas kalau hati terganggu. Nah, biar ini kena bekerunung lawan laki, bekerunung sangkal banget di lawan laki. Lalu sembahyang Allahu Akbar, yakin khusyuk. Nah, yakin khusyuk. Hah? Kada lelok. Yakin dia kada khusyuk. Kenapa? Hati sudah terganggu. Makanya dalam tasawuf ini orang sembahyang awal waktu paling afdal amal, iya. Tapi kalau sembahyang di awal waktu pacang kada khusyuk, mana bagusnya sembahyang jam 3 tapi khusyuk? Lebih bagus jam 3 asal khusyuk. Kenapa? Hidup. Kalau ini mati, mana akon biar mati lan hidup pada akon biar. Akon gak ada nyaman-nyaman mati. Ya kalau itu pian orang tasawuf. Itu orang tasawuf yang penting adalah roh ibadah itu yang penting. Ya tak? Orang tasawuf itu yang penting menggaya apa? Hati kita ini terjaga daripada gelisah, daripada tertinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan alasan ini ujar ulama sufi, lebih bagus jangan keluar dari kamar khalwat walaupun berjumat. Kada usah berjumat. Kaina disambat orang ya kada begitu. Melanggar hukum, kaina bicara hukum, di bawahnya ada bicara hukum. Ini bicara rahasia ibadah, bicara masalah hati. Nah, itu satu alasannya. Yang kedua, ujar sini.
Paman kanat fi khalwatihi majmu'ul himma wa hudurul qalbi kanat salatuhu fi khalwatihi aula. Orang yang kondisi hatinya apabila khalwat, lebih fokus, lebih terkonsentrasi daripada keluar rumah ke masjid, maka sembahyang di kamar khalwat itu lebih bagus daripada ke masjid. Nah, lebih bagus di rumah. Orang khusyuk, orang ikhlas itu membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi. Pian kaulah sembahyang itu, nang kita butuhkan pian, paham ya, membutuhkan lah. Nang kita perluakan di dalam sembahyang. Kita contoh sembahyang aja. Kenapa itu? Khusyuk dan ikhlas. Khusyuk dan ikhlas ini yang dibutuhkan adalah konsentrasi pikiran dan hati perasaan. Nang kayak apa? Pikiran dan perasaan hati kita ini fokus kepada Allah. Itulah khusyuk. Nah sekarang orang dengan bergaul dengan ini kada fokus lagi. Ya itu tadi kada fokus. Contoh yang ringan. Makanya dipikir pun dilarang. Dilarang orang sembahyang kalau tidak menghentikan kegiatan duniawiyah. Dengan kata lain, hentikanlah kegiatan duniawiyah, hilangkan kegiatan duniawiyah, hanya sembahyang. Kalau pian kada menghentikan kegiatan duniawiyah, maka itu akan mengganggu fokus dan konsentrasi kita di dalam sembahyang. Contoh, sambil menanak wadai, sambil menyangga iwa, sembahyang. Kawalah. Nah, makanya dalam fikih tuntungakan dulu menyangga iwa, tuntungakan dulu beulah wadai, hanya sembahyang. Terlambat jangan kada apa-apa. Abdullah bin Abbas buka puasa, Umar bin, bukan Abdullah bin Abbas, Umar bin Abdullah bin Umar si bin buka puasa lawan apa? Lawan bakumpul lawan bini. Jangan kada husuk itu sembahyang. Si bin buka puasa kada paham dia. Oh itu dia buka puasa, sudah itu indiho khairan. Bah tuntong hanya mandi sidin sudah tuntong mandi biar sembahyang. Napa ujar orang ini pikiran nyaman sudah. Nyaman sudah. Tuntungakan dulu keinginan, tuntungakan dulu sudah tuntung luhai hanya sembahyang. Sekarang ada lagi. Nang kita hari-hari ini kaitannya fikih lawan tasawuf. Di dalam hukum fikih, orang di hadapan makanan disuruh orang sampai waktu azan sembahyang, makankah dulu sembahyang kan? Ujar si A, aku sembahyang dulu karena mengamalkan hadis Nabi, afdhalul a'mali as-sholatu li awali waktiha. Paling afdal amal itu sembahyang di awal waktu. Oke. Ya. Nah. Ujar nang seiko, aku kena jadi dulu aku baru lapar. Nah, lalu nang awal waktu ini nih sembahyangnya Allahu Akbar.
Mesti ke makanan nasi. Iya macam-macam baik. Iwak ditanggung kucing, iwak ditanggung kepala hirang, iwak dihurupi orang, usia kada dapat lagi, macam-macam baik. Rusak, hilang konsentrasi, hilang kefokusan dalam ibadah, maka hilanglah kehusyuan, hilanglah keikhlasan. Ada punang makan ini ya santai, makan buruk dulu makan dulu kan sembahyang ada buruk dulunya. Apa contohnya sembahyang tapi menikmati Allah. Ini bagus. Hukum fikih apabila orang di hadratit ta'am sudah ada makanan di hadapan, makan dulu hanya sembahyang. Makan dulu hanya sembahyang. Itu hukum fikih. Lah, hati-hati memahami lah. Nah, artinya apa? Artinya ternyata ujung-ujungnya fikih pun apalagi tasawuf adalah untuk menjaga hati. Maka dengan alasan ini, dengan alasan supaya hati jangan kacau, karena orang di dalam khalwat itu pikiran, hati dan perasaan lebih fokus, maka lebih bagus kada usah turun ke Jumat. Kalau turun ke Jumat merusak pikiran dan merusak perasaan hati. Nah, tapi ingat ini pendapat sebagian ulama sufi. Nang mana nang bagus? Nang bagus itu nang Jumat tapi tetap khusyuk. Itu nang bagus. Ini kalau karena kondisi manusia itu kan berbeda, paham ya? Keadaan manusia itu berbeda, jangan disamakan. Kita ini ketujuh anak menyamakan lawan orang, jangan. Kondisi, keadaan, diri, hati, pikiran manusia itu berbeda. Jangan membanding bini seorang lawan bini orang. Jangan membanding laki seorang lawan laki orang. Jangan membanding anak seorang lawan anak orang. Tuh itu si ajarnya sama. Aneh juga. Membanding anak seorang lawan anak orang. Lain gelalah. Kenapa maksud ulun? Karena setiap orang itu pikiran, hati, perasaannya kada sama. Kada sama. Habis. Kemudian sambungannya. Dan lagi berkata Syekh Saman, Syekh Muhammad Yalah, Syekh Muhammad As-Saman itu walaqad akhbarana syekhuna an Syekh Mustafa bin Umar Al-Khalwati annahu sa'ala Syekh Al-Arifa billah Al-Mala Ilyas Al-Kurdi qaddasallahu sirrahu an hukmi tarki ba'di ahlil khalwat al-jum'ata hal yajuzu amla. Nah, bicara hukum. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani, atau yang kita kenal dengan Wali Saman, Syekh Saman Al-Madani, sesungguhnya telah menghabarakan lawan kami oleh guru kami. Guru kami itu dari Syekh Mustafa bin Umar Al-Khalwati. Ini bubuhan tarekat Khalwatiyah.
Karena memang Syekh Saman sebelum bertarekat Samaniyah beliau memakai tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah itu tarekat dari Syekh Ibrahim bin Umar Al-Khalwati. Nah, ini ada riwayat penjelasan dari Imam Mustafa bin Umar Al-Khalwati. Al-Khalwati itu nisbah tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah ini banyak di Aceh, banyak di Pulau Sumatera, kemudian di Sulawesi, sebagian di daerah Jakarta, di Pulau Jawa. Bahwasanya ia berkata akan Syekh yang arif billah, yaitu Al-Mala Ilyas Al-Qurdi Qaddasallahu sirrahu. Mustafa bin Umar Al-Khalwati bertanya kepada guru Sidin, kepada ulama besar, kepada guru besar, kepada wali besar. Apa yang ditanyakan beliau? Yang ditanyakan beliau adalah hukum setengah orang yang berkhalwat yang meninggalkan akan sembahyang Jumat, adakah harus atau tiada? Nang ditakonakan sidin guru, sebagian orang berkhalwat itu ada nang kada berjumat, itu hukumnya bolehkah kadakah? Nah, hukum kada bicara hukum. Kenapa? Karena sembahyang Jumat secara hukum bagi laki-laki yang tidak ada uzur, yang bukan musafir, hukumnya fardu ain. Lawan bini-bini, lawan bini-bini sembahyang Jumat itu hukumnya kada fardu ain, tapi hukumnya jawaz, hukumnya boleh. Artinya bini-bini kada diwajibkan berjumat, tapi jikalau dia ikut sembahyang Jumat, maka kewajiban gugur, kewajiban zuhurnya sudah lepas. Alhamdulillah, lebih kita sampai Jumat di masjid boleh aja. Sudah gugur kewajiban sembahyang zuhur, terus ada di sembahyang zuhur. Karena laki-laki hukumnya fardu ain sembahyang Jumat, lalu lantaran berkhalwat kada melaksanakan sembahyang Jumat, guru itu apa hukumnya? Bolehkah kadakah? Nah, apa jawaban sedih? Faqala lahu innal maridha la yajibu alaihi salatul jum'ati wala marada ashadda min maradil qalbi wa dawa'uhu aksarul adwiyati fajaza lahum bihadzal uzri. Intaha. Artinya, maka menjawablah Al-Mala Ilyas, menjawablah Syekh Ilyas, ujar Siddiq, dengan katanya, bermula orang yang sakit itu kada wajib sembahyang Jumat. Iyalah, orang garing kada wajib Jumat. Orang garing nang kada wajib Jumat itu garingnya adalah pusing, minimal pusing. Orang menyiap kepala, awalnya berjalan belak, yang berdakwah, boleh kada wajib Jumat. Walaupun awak kada sakit, tapi kepala pusing, itu sudah boleh kada wajib Jumat. Di dalam fikih, jangankan orang nang uzur garing Jumat, termasuk dibolehkan kada berjumat orang menjaga orang garing
nang lain kada lagi menjaga. Contoh di rumah sakit lah, bibinian kada nang menjaga, nang ada menjaga siapa anak laki-laki. Lamun ini menjaga dini kayak apa itu Jumat, lamun ditinggalkan ke Jumat kayak apa ini, ya kada. Nah maka dalam hukum fikih si penjaga orang nang garing ini karena ditinggalkan kadada akan memudaratkan lawan si nang garing ini, maka boleh inya kada berjumat. Nah kalau ikina dah kadada diisi bibinian kadada Allah kian ya. Nangari lagi biar Allah, ya Allah. Ulun biar dalam hati nak nangis, cuma ditahan aja. Napa ya? Ada seorang laki-laki datang ke rumah. Napi dulu. Ulun gurai minta baju. Napa? Mama ulun sudah sekian kada kawa guring. Napa garang penyakit stroke kada sadar. Mana stroke, mana kada sadar. Mungkin kena saraf lah. Mana mau kuliah? Kuliah. Ikam memang seorang meja kah atau hidup nih Pak Ulun ada diisi dalam sana beberapa orang bini. Ikam begini. Siapa sudah ikam ingon kuitan ini sudah sekian tahun. Ya Allah. Dan sanakmu kada pun ingon. Dan sanaknya dah pengingon. Padahal bibinian. Yang diingon bibinian kan lebih nyaman. Belum sudah paham. Bajulah dia dah daur. Paham sudah. Berarti ini orang sudah berduit. Mereka ada barata lagi deh ini. Rata-rata kayak itu. Bila sudah kada lagi duitnya, kada nang dilihat lagi, kada pacan hakun nang maharagunya. Ngerinya culun kayaknya. Ini fakta kan, dan ini berisiko. Nang ulun hadapi kerisiko, ini nang ulun pisahkan. Bapak dalam hati jadinya laki-laki surga ini. Bini ulun di rumah kuitannya. Silahkan aja. Inya aku nanya memang ulun kada furut, inya kada wajib memang mintuha. Ulun nang ulun nang kada paham ini anak nang ini kenapa ini mereka menjawab ikam asbahnya. Ya Allah, bayangkan ya. Coba bayangkan ulun takuni gawiannya kayak apa begawi kayak apa memang ya Allah kada purut. Nak memberi kedosa ada purut. Ya Allah, ini laki-laki surga. Mun ikhlas wujud. Nang ini dari nama imam ini nak kada duitnya. Coba ada bisi galang kah 5 bingkai. Maingon biar daripada maingon. Paham ya? Maksud ulun nang inikah kehidupan, nang inikah kehidupan. Makanya seandainya lah, mohon maaf, biar masuk akal ke dalam. Ini ulun bawa pemikiran lawan perasaan. Ulun ditakoni sayang anak kah sayang bini ya? Ulun jawab sayang bini. Kenapa? Anak ini suatu saat ingin begini, anak ini suatu saat belaki. Kalau ini sampai
sampai dihadapkan kita mati kawan marwan. Ya. Paham? Paham? Begini kira-kira gitulah. Gitu. Asal kita sampai mati kita rawat. Ya kan? Kita anak ada, ya lah, ada apalagi jauh, apalagi seorang gak ada berduit, apalagi ini bahan renungan yang pakar banyak mengulun nanti, ujungnya duit terus, dunia terus, makanya biar harus berduit. Bila ada diri anak. Aduh, ya Allah ya Karim. Ya begini ya, milih laki dah, milih anak dah. Pertanyaannya aja, bukan memilih kan? Kalau bujur laki menyayangi, mencintai, apa menghargai, pilihlah. Ya. Anak kada juga. Ini sibuk lawan lakinya, ini sibuk lawan bininya. Bahkan kadang-kadang nang bini menantu kita bini-bini, aku jur bermadu lawan bin Tuhan. Biar milih laki kan milih anak kan? Hah? Milih laki, asal laki bujur-bujur menyayangi, menghargai, membimbing kita dan sebagainya. Sebagaimana ulunnya tahu ya, ulun milih bini karena itu bujurlah, nah bujurlah. Ya Allah, ya Allah, dunia yang bagian paham dunia, harta mengkei ini sekarang maulah terakhir hidup. Makanya biar sekarang ini modalnya kita paling kada bujur-bujur tanam makan ilmu lawan iman. Itu kesimpulannya. Bila kada kayak ini, ya Allah, kada kawakian bayangkan bujur rewe ini itu gak kada tahu. Tahu. Nah kita kalau gitu. Nah lalu ujar sini, lamun orang tuh garing uzur kada kawa bejungkat, ya kan? Penyakit namanya hanya pusing, artinya awak garing boleh aja kata bejungkat. Sekarang mun orang hati pang jadi garing. Seandainya dia turun Jumat, hatinya jadi garing. Hatinya jadi rusak. Hatinya jadi rusak. Bila inya di kamar khalwat aja, bila inya di rumahan aja, hati kan udah rusak. Hati kan udah rusak. Namun kayak itu ujar sidin boleh aja inya kada berjumat dihukum makan boleh. Sebagaimana orang garing dibolehkan kada berjumat,
Kemudian demikian juga orang garing, kalau mengakibatkan rusak garingnya hati, sementara garingnya hati itu lebih parah daripada garingnya awak. Pian garing hati ini, garing awak ini mati habis sana. Ya kalau menggaring hati kada kawan. Coba pian. Dalam hidup ini yang paling sakit apa? Belum tahu. Paling sakit tuh. Ada yang kalau jawab. Dalam hidup kita ini yang paling sakit. Apa orang kena kanker payudara? Apa orang kena kanker rahim? Apa orang kena kanker serviks? Yang paling sakit umpama ujar orang mana garing, mana gak berduit, mana laki kerja. Iya lah. Gitu. Sekarang rumah mewah, awak sehat, nyaman kalau tak. Tapi firakul ahibah, sasayangannya lawan laki mati lagi. Berpisah selamanya. Mana pian hapanya? Mana hapanya? Berpisah lawan orang yang disayangi, lawan mendapat penyakit kada bahata. Mana? Kada enak hapanya, maksudnya dibanding-banding. Yang paling sakit itu adalah firakul ahibah, berpisah dengan orang yang kita cintai, berpisah dengan orang yang kita sayangi. Nang judulnya tuh sakitnya tuh di sini. Ya. Itulah pian kenapa mati itu kita takutan. Kenapa kita mati takutan? Kadang-kadang bukan kurang amal, buktinya mati dalam bahaji apa nggak ada ya. Padahal mati dalam bahaji mati syahid. Ya kalau takut orang berdoa mudahan selamat pulang pergi. Padahal yang dicari beribadahnya anak apa? Anak surga kada? Anak surga. Mati dalam keadaan bahaji syahid, ini baman surga. Kenapa takut? Hati barat firakul ahibah. Nang ianya itu kita ada hendak berpisah dengan orang-orang yang kita sayang. Iya kan? Ini dia yang menjadi barat mati itu. Kada hendak berpisah lawan orang-orang yang kita cintai, kada hendak berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Ada orang beranak kada, apa kada hendak terpisah lawan dunia. Barat lagi itu. Nah, disinilah maksud ulun kedudukannya tasawuf. Nang kaya apa hati ini lawan Allah, sehingga ketika hati ini lawan Allah kada dia jadi masalah berpisah dengan ini dan itu, karena nang dicintainya itu adalah Allah. Ketika mati itu dia rindukan. Mati bukan sesuatu yang ia takutkan, karena di saat mati itulah dia bertemu dengan yang dikasihinya, dia bertemu dengan yang dirindukannya. Karena kada cinta bujur lawan Allah, yang takutan mati.
Tapi gini biar insya Allah ini yang kita cari. Yang kita cari itu adalah kondisi hati kita, mudahan jangan sampai sayang anak, sayang bini ini sampai ke bawah matinya. Kenapa? Bah, sakit ya. Sakit. Ada karena orang hendak mati itu kondisinya sudah berubah. Kada ingat anak lagi, kada ingat bini lagi, tapi ingatnya lawan Allah. Makanya kita ada ajaran di dalam tasawuf, salah satunya orang yang benar-benar mengamalkan tarekat samaniyah. Salah satu fadilatnya adalah sebelum mati dia panah dulu. Dia lejak dari yang lain pada Allah. Hanya Allah yang dia cintai, hanya Allah yang dia ingat. Maka matilah dalam kelezatan mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada sakit. Itu biar gena hasil-hasil amalia-amalia kita tuh di situ kena kelihatan. Menang ini masih alasan kada banyak amal, kada hendak mati dulu. Padahal ianya itu tadi kada hendak mau pisah lawan anak bini, kada hendak mau pisah lawan orang nang ia cintai dan ia sayangi. Karena apa? Karena berpisah dengan anak, berpisah dengan orang yang dicintai dan disayangi itu perih pedih keringnya menyaman. Habis apa artinya? Hati ini penting. Menjaga kesehatan hati ini lebih penting daripada kesehatan tubuh. Garing tubuh dibolehkan kada sembahyang Jumat. Demi untuk menjaga jangan garing hati, maka dia diharuskan meninggalkan Jumat. Kenapa? Karena di saat dia keluar sembahyang Jumat akan merusak hatinya, dadangaran, pandiran dan sebagainya. Dengan alasan itulah ujar Imam Syekh Ilyas, boleh dia meninggalkan sembahyang Jumat. Tapi ada yang aneh. Maka kita jangan mengiktirat. Ya, mengiktirat langsung. Kalau ada orang alim kada Jumat, nang lain sembahyang aja, tapi kada Jumat, jangan diiktirat. Kenapa? Jangan. Tapi ulun suama iktirat. Ulun apa ini kedua Jumat ini ulun kada hendak nyambat orangnya. Ada seorang tokoh dulu kedua Jumat ulun kada Jumat ulun ngaji asyik kajiannya. Intinya menurut orang dekat beliau sidin kada Jumat. Kenapa? Karena melihat khatibnya, imamnya anjing lawan babi. Makmumnya ini sudah aneh dah. Imamnya anjing, makmumnya anunya, khatibnya babi. Berarti kada sah Jumat kalau kada sah Jumat. Nah ini jadi masalah deh. Ayo apa dulu Jumat? Tapi yang jadi masalah berjumat kada ke pasar Sabtu rancak. Mau di pasar bakat teh lagi wareknya. Allah Akbar. Gue juga bercocok kemarin ini. Mohon maaf nang bini-bini nang kada juga pasar. Belum kada nyalahkan kada. Rasakan aja hati nang keluar nih. Mana nyamannya hati bagana di rumah lawan keluar rumah. Nyata nyaman di rumah. Asal duit banyak. Itu kan ada penanggung jawab suami, ada aja dari tambahan habis. Kemudian dan lagi kata Syekh kita Sayyid Syekh Muhammad As-Samman ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.
Silahkan ada pertanyaan di luar masalah, boleh. Adakah nanti takut? Dibuka. Ada kan? Paham ya? Di belakang. Paham ya kan? Nah, sebelah kanan ada nanti tawaran. Bebinian kada wajib sembahyang Jumat. Seandainya dia berjumat boleh dan kada kewajiban lagi melakukan sembahyang zuhur. Sekarang bini-bini mengambil kada berjumat berarti berzuhur. Lalu pertanyaannya nang lewat-lewat sebenarnya sudah dijelaskan. Bolehkah atau apakah bini-bini itu sembahyang zuhur setelah salam imam? Setelah tuntung orang Jumatan, kada. Begitu sudah azan masuk waktu zuhur, silahkan sembahyang zuhur walaupun khatib sedang mengkhutbah, boleh. Adapun orang yang melakukan sembahyang Jumat, sembahyang zuhur itu harus sesudah salam imam sembahyang Jumat, itu bagi laki-laki nang uzur Jumat. Umpama ulun garing kada Jumat, maka ulun ganti dengan sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur ulun itu akan boleh dan sah setelah salamnya imam sembahyang Jumat. Bila ulun menggawi zuhur, imam orang khatib masih mau khutbah, kada sah. Nah, itu berlaku bagi laki-laki. Paham leh? Nah, silakan. Ada lagi yang lain. Udah sembahyang namanya orang sekali udah sembahyang namanya. Yang pertama di waktu sembahyang sudah itu untung sampai di waktu itu ada orang bang dilain sembahyang diulangi kan itu. Hendak nang parah pak dari mendengar. Tadi masih bisa orang. Sembahyang itu kewajiban apabila masuk waktu. Lah, apabila orang azan pertama itu sudah masuk waktu, kita gawi sembahyang, lalu imbah tuntung sembahyang di sebelah nyerbang, aku dia memakai masjid nang mana ya, patokannya bukan masjid. Ingat, nah, patokannya bukan masjid lawan langgar. Patokannya adalah masuk waktu kada. Pahamlah? Disitulah perlunya kita berisi jam kita nang pas, nang kita tahu zuhur jam 12 sekian ya sudah ya berarti masuk sudah waktu azan orang pas bayang orang nang lain manakah kada begaduh lagi. Pahamlah? Nah, silahkan ada lagi. Ada. Jangan diharap bu, masalah itu yang diharap bu, maksudnya nanti keluarkan aja. Ada, sebelah kanan ada. Imbah sembahyang witir. Apa? Padahal ini sudah dijelaskan. Kaitannya adalah masalah witir puasa.
Satu hadis Nabi la witrani fil lail nyatakan kada boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kada boleh, haram. Di sisi lain ada hadis Nabi ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah yang terakhir sembahyangmu di malam hari itu adalah witir. Nah, lalu kita contoh bulan puasa. Di masjid sudah berwitir. Lalu bangun tengah malam. Ya kalau ini bertahajud, lalu silakan bertahajud, kerja masalah. Sudah berwitir, bahkan jadi masalah, silakan bertahajud. Nang jadi masalah nih, aku hendak mengamalkan ujar guru, ujar Nabi, hendaklah sembahyang yang terakhir itu witir. Ya kalau lain, witir apa aja, kada boleh karena 2 kali. 2 kali. Pahamlah, 2 kali namanya witir. Kada boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Habis sekali aja. Nah kalau sekali aja ambil kayak ini, pian hendak berwitir di masjid kah, hendak berwitir di akhir malam kah, atau penutup sembahyang kah? Itu bagi orang yang sudah terbiasa bangun malam, maka dianjurkan witir terakhir. Lah, ya sudah. Aku bangun dulu jam 4 memasak, berarti witir enak gitu. Boleh kayak masjid lah. Terserah dulu, enggak boleh karena itu. Ya kalau lah, itu. Nah sama kada puasa. Kalau yakin malam bangun aja, witirnya kayaknya penutup aja. Hanya itu. Lamun kada yakin, imba isa witirnya. Nah yang kita imba tarawih itu. Malam tahajud hendak pulang menutup lawan witir, kada boleh. Maka apa? Maka hendak menutup lawan witir. Sekarang witir itu di jalan keluarnya, witir itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Nang kita gawi sudah berapa? 3. Sekarang kita hendak berwitir lebih karena hendak menutup lawan witir. Kita gabung. Bukan 2 kali, tapi menggabung witir nang sebelum tidur atau witir setelah tarawih digabung lawan ini. Itu 3 ada. Sekarang kita genapakan dulu. Gawi serakaat. Jadi berapa? Nah, niatnya menyambung witir nang imbah tarawih. Berarti 4. Setelah 4 kasarahai lagi. Hendak 3 kapulang. Berarti 7 kada. Hendak serakaat kan, berarti 5 kada? 5. Kayak itulah caranya. Itu jalan keluarnya supaya bisa menutup dengan witir, dengan cara digabung kayak itu. Maka kada dikatakan lagi 2 kali berwitir dalam satu malam. Tetap aja sekali. Cuman ini berdahulu 3 kali, kena disambung. Cuma cara menyambungnya genapakan dulu. Mun pian 3 langsung 6 kada witir ngarannya. 2 kali witir ngarannya. Paham lah? Nah, paham. Jelas lah, enggak bertakon deh. Paham lah? Hah? Nah, ada lagi? Ada. Di belakang ada. Ada. Habis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hadi ahlina was'aluka al-afwa wal 'afiyya wal mu'afiyah
العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا